Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjadi sebagai moderator, yaitu membawakan debat tentang koin versus cash, yang dimana itu adalah sebuah peraturan yang ada di Pondok Pesantren Al-Islam. Dan sedangkan peraturan Pondok Pesantren Al-Islam yaitu merekomendasikan koin untuk santri untuk membeli barang atau jajan-jajan yang ada di pondok. Dan sedangkan cash itu sangatlah dilarang bagi kita semua. Oke, sebelum kita mulai perdebatan, kita harus menentukan pro dan kontra. Pertama, yaitu silakan salah satu dari kelompok dari dua baris ini maju untuk berswing untuk menentukan siapa yang pro dan siapa yang kontra, atau siapa yang setuju apa yang tidak setuju. Sudah ditentukan dari hasil tersebut bahwa tim yang sebelah sini adalah tim pro atau tim yang setuju dengan adanya koin atau program yang ada di Pondok Pesantren. Yang sebelah sini adalah grup kontra yang mendukung tidak kesetujuannya adanya koin atau menggunakan cash. Oke, kita mulai dari perdebatan ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai debat pertama, yaitu pengeluaran argumentasi dari tim pro atau tim yang mendukung adanya koin. Persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhanza. Saya dari tim pro atau tim yang setuju dengan adanya koin. Kenapa saya setuju dengan adanya koin? Karena dengan koin itu melatih kedisiplinan kita. Melatih bukan disiplin dalam segi apa, tapi disiplin dalam segi mengatur keuangan. Ketika kita menggunakan cash, kita bisa saja menghabiskan satu hari menghabiskan uang 100.000 dalam waktu sehari. Tapi ketika kita sudah menggunakan koin, di situ sudah ditentukan bahwa limit 30.000 per 2 hari. Jadi kita bisa bisa menghemat uang kita yang semulanya kita dikirim 300.000 hanya habis dalam waktu 3 hari, kita bisa menghematnya. Bisa dalam waktu 20 hari, waktu 10 hari, itu kita bisa menghemat. Jadi itulah yang saya sebut dari koin. Karena kenapa? Karena mereka tidak akan kesulitan pada akhir bulan, yang mana di akhir bulan itu tidak ada pengiriman. Jadi mereka bisa menghemat dari waktu-waktu koin yang masih tersisa. Jadi jika mereka menggunakan cash, bisa saja mereka sudah menghabiskan koinnya pada 3 hari pertama atau 5 hari pertama. Mungkin cukup sekian dari saya. Itu argumen yang cukup baik dari seorang Arafel Fareza dan menjelaskan bahwa kita harus bisa belajar disiplin dengan adanya koin. Dan kita lanjut, siapakah yang akan membantah argumen dari si Arafel Fareza? Saya persilahkan untuk tim kontra atau yang mendukung adanya cash. Saya persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab argumen dari Arafel Fareza. Saya sebenarnya setuju dengan pendapat Anda, tapi saya itu merasa kurang puas terhadap tata yang seperti ini. Karena jika seandainya saya ingin membeli sabun, tapi harganya 50.000, sedangkan koin saya itu hanya 30.000, tapi saya pengen beli barang itu, saya butuh banget, perlu. Jadi saya harus menunggu 2 hari kemudian untuk mengumpulkannya menjadi 60 untuk membeli barang tersebut. Karena bisa menambah waktu untuk penggunaan produk tersebut. Oke, cukup sekian argumen saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, cukup bagus sanggahan dari Gus Raul tentang pendapatnya bahwa dia tidak puas dikarenakan koin itu hanya terbatas. Jika dia perlu barang, maka dia harus mengumpulkan dengan waktu yang lama. Nah, kita lanjut ke tim pro, yaitu siapa yang akan menjaga argumennya Raul terkait dengan adanya koin ini. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbeda dari kelompok pro yang akan menyanggah dari argumen Sipakul. Benar memang barang yang ingin kamu butuhkan itu lebih dari 30. Tapi kamu itu bisa mengambil koin lebih ke petugas koin karena kebutuhan itu tidak untuk jajan kamu tapi bisa untuk kebutuhan kamu yang lebih dari 50. Itu yang koin mengambil 30 dalam 2 hari itu bisa menghemat kita jajan kita yang ada di pondok. Kita bisa belajar hemat dari koin yang 30 per hari itu agar kita bisa hidup hemat di luar sana yang katanya kamu itu boros menggunakan 10.000 per hari di rumah. Kita bisa menggunakan 30 per hari di rumah. Biar kita bisa ingin cepat kaya atau kita harus belajar hemat dari masa ini. Cukup sekian dari argumen saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, cukup bagus dari argumen sang Badrus berkaitan tentang kita harus menghemat dalam menggunakan koin. Sekarang kita lanjut kepada tim kontra maksud saya yang akan menyanggah tentang argumen Badrus atau argumen Rafael. Mungkin siapa? Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Salam. Saya akan menyanggah argumen dari Badrus Soleh. Memang benar, kita bisa meminta koin lebih dari 30 ketika kita benar-benar membutuhkan barang yang barang tersebut harganya lebih dari 30. Namun bagaimana dengan barang-barang yang ada di luar pondok? Sedangkan koin tidak bisa digunakan di luar pondok karena di peraturan pondok juga ada tidak boleh belanja di luar. Dan sedangkan di luar banyak jajanan-jajanan atau makanan yang sangat menghilangkan selera, namun kita tidak bisa beli-beli di luar dikarenakan peraturan yang ada di dalam pondok. Sedangkan di dalam pondok ini masih tidak lengkap, tidak mengerti apa yang dibutuhkan oleh santri, seperti di kantin. Itu dia yang masih kurang perfect bagi santri yang ada di sini. Dan ya bagaimana lagi kita tidak bisa belanja di luar karena harus menggunakan koin. Cukup sekian argumen dari saya kembalikan ke Cukup bagus argumen dari Habibi yang menjelaskan tentang bahwa kita tidak bisa membelikan hal-hal yang kita inginkan atau yang kurang puas karena fasilitas pondok atau makanan seperti yang digantinya di dalam. Kita lanjut kepada argumen yang mau disangka, argumen Habibi yang mau disangka seperti itu. Saya persilahkan Bro. Perkenalkan nama saya Maulana Ibnul Arabi dari tim pro akan menyanggah argumen dari Abdul Salam. Aturan berbeda di luar itu adalah aturan lain. Tidak peduli Anda pegang koin atau cash, itu tetap tidak boleh beli di luar. Dan pada dasarnya adanya koin bertujuan untuk meminimalisir beli-beli di luar. Cukup sekian argumen dari saya. Terima kasih sanggahan dari Robi yang disampaikan adalah bahwa beli-beli luar adalah lain aturan. Jadi kita lanjut kepada tim kontra atau tim yang mendukung adanya guys. Saya persilakan untuk menyampaikan argumen dan menyampaikan argumen dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Hadar dari tim kontra. Saya ingin mengajukan argumen baru. Saya tidak suka ada sistem penukaran koin karena cara yang harus dilakukan itu ribet. Harus mengambil dulu kartu identitas kayak di tol itu dan koin dan nunggu sama hari dan hari dulu. Dan saya tidak suka koin karena 30 ribu per hari dan itu kekurangan bagi
tim pro. Saya Sumarni akan mewakili dari Pro. Justru karena itu, ketika kita ingin ya kita harus menyiapkan barang yang harus disiapkan, dan itu akan menjadi salah satu syarat kita untuk menjadi disiplin kedepannya dan bisa mengatur waktu dengan baik dan benar. Sanggahan yang sempat singkat bersama dengan balasan dari tim kontra. Sekarang kita lanjut pada tim pro lagi. Siapakah yang akan menjaga dari seluruh argumen yang telah disampaikan oleh tim pro? Jadi untuk tim kontra saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kontra akan menjaga argumen dari semua pihak. Saya tidak setuju dengan adanya poin karena kenapa? Karena kalau masih ambil itu masih pakai dua, pakai ini, pakai apa gitu, masih ada administrasi dan lain sebagainya. Apalagi kalau kasusnya adalah masih beli tiket sudah tentunya ada bukan main Pak. Saya tentunya ada 20.000, 30.000, tapi 50.000. Apalagi kalau saya minta bilang sampai berapa? Nah, dan juga apa? Dan kalau ATM rusak itu masih ngurus biasa, masih bawa kakak, masih bawa inilah, ngurus ke sana ke sini dan jadi buat ini bukan itu pusing. Ya cukup sekian dan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih argumen dari Danube yang dimana bersama menjelaskan tentang keribetan dalam menukarkan koin. Dan kita lempar lagi kepada sanggahan argumen kepada tim pro atau punya yang saya persilakan untuk juga menyaga seluruh argumen yang menurut saya hampir semuanya sama. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyaga untuk pertama kalinya yang sebelumnya saya menyampaikan argumen. Jadi di sini saya akan menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Reza. Jadi saya kali ini tampil kedua kalinya setelah yang pertama saya mewakili dari sisi pro untuk menyampaikan argumen, dan sekarang saya akan menyampaikan argumen dari kubu kontra. Jadi untuk yang tadi yang pertama keribetan, untuk keribetan sudah dijelaskan oleh Roni bahwa ketika kita ribet itu akan menjadi pelatih kita untuk menjadi lebih disiplin. Yang kedua untuk masalah apabila ada kartu rusak, kartu hilang, itu dari kita sendiri. Untuk yang pertama yaitu tentang keribetan itu sudah dijelaskan oleh Roni, yang mana itu akan menjadi dari kita untuk cepat. Lalu yang kedua ketika ada ATM hilang, kartu rusak, atau segala sisanya, itu tergantung dari kita sendiri. Ya apabila kita sudah bisa menjaga apa tidak ya, ketika kita tidak bisa menjaga, apalagi nanti ke depannya hal yang besar seperti ATM yang di luar sana. Bagaimana nanti kita menjaganya kalau baru saja bisa hilang? Jadi kita harus menjaga barang yang kita miliki, walaupun itu sedikit apapun. Selagi itu masih bisa digunakan untuk kita, dan itu berharga untuk kita, jagalah. Mungkin sekian dari saya. Wow, ya dan rekan Rafael mungkin saya di bawah. Wow, ya itulah rekan Rafael yang menjelaskan bahwa ribet itu cuma datang dari kita sendiri. Kalau kita menganggap tidak ribet atau kita emang disiplin untuk menukar koin, maka kita bisa menganggapnya ribet. Mungkin
ada yang ingin menyanggah tim kontra? Silakan jawab. Jawab benar. Bagaimana? Ya. Bagaimana dengan tim kontra? Iya. Tim kontra. Bagaimana? Ya. Saya persilahkan untuk tim kontra untuk menyanggah sanggahan terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakili dari grup kontra. Saya setuju dengan pendapat Anda, Rafael. Tapi saya yang bikin paling menjengkelkan pas lagi menurunkan koin itu kena pajak 55.000 dan harus menyisahkan koin minimal 15.000. Contohnya, satu saya tinggal 20.000. Dengan saya ingin mengambil semuanya, tapi dari pihak koin harus menyisahkan 15.000. Jadi saya bisa cuma ambil 5.000 saja. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas argumen Raul yang menjelaskan tentang bahwa proyek kita tidak bisa menyisihkan ya, memisahkan. Kita lanjut. Terima kasih dan kita lanjut ke tim Bro. Mungkin mau menyangga lagi? Apakah ada yang mau menyangga nih Bro? Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ketiga kalinya mewakili grup Solo. Saya akan menyanggah argumen dari Gus Rasul. Jadi Anda tidak suka kepada koin karena Anda kena pajak 5.000. Nah, pajak itu berlaku. Jadi pajak itu berlaku ketika ada orang ingin mentransfer ke ATM kita, dan itu emang adalah aturan dasar pada ATM. Ketika kita memiliki ATM, ketika kita ingin mentransfer ke orang lain, kita harus dikenai pajak. Itulah dasar dari aturan menggunakan ATM. Jadi jika Anda tidak ingin terkena pajak, ya gak usah pakai ATM. Sebenarnya koin di sana nggak apa-apa. Kayak saya punya ATM di sana. Ini saya punya koin di sana. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Wow, mematikan. Nah, sekarang yang menjelaskan bahwa di ATM itu yang maksudkan memerlukan pajak itu ketika ada seorang yang transfer dengan salah satu ATM lain. Nah, kita lanjut. Apakah ATM-nya nggak lebih dari tim kontra? Nah, kalau begitu saya persilahkan untuk mematikan kembali tim Bro ini atau menyanggah dengan argumen yang buat dia. Nah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi
duluan sampai sini ya. Maksud saya daripada ya, mungkin cukup perdebatan tentang koin versus cash atau kelompok yang setujunya adanya program koin di pada pesantren darurat dan adanya juga tim yang mendukung adanya cash atau uang tunai. Nah, saya menyimpulkan bahwa semua itu pasti ada kekurangan sendirinya masing-masing. Lainnya